Oke, saya sebagai orang asosiasi memang dengan peraturan-peraturan baru. Puncak kepemilikan izin dia hari ini adalah yang disebut dengan Rencana Kerja Anggaran Biaya, RKAB. Dari Studio 1 Metro Update TV Jakarta, inilah Breaking News. Sebagai orang asosiasi, mendapat informasi tentang masalah antara PT Injatama dengan Pemprov atau pemerintah Provinsi Bengkulu terkait semacam sengketa jalan. Memang, persoalan tersebut sudah terjadi cukup lama, yaitu sejak sekitar tahun 2018 Pemda atau pemerintah daerah sendiri. Sebenarnya tidak tinggal diam, sudah ada komunikasi antara Pemda dengan Injatama. Karena pada dasarnya, kedua pihak sama-sama memiliki kepentingan. Demikian disampaikan oleh Ketua APBB, atau Asosiasi Pertambangan Batubara Bengkulu, Sutarman, saat menjawab secara eksklusif pertanyaan pemimpin redaksi Metro Update TV, Alfa Tommy, tentang PT Injatama yang melakukan penambangan batubara di ruas jalan milik Pemprov atau pemerintah Provinsi Bengkulu sepanjang 2,4 km di Desa Gunung Payung, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara sejak tahun 2018. Senin tanggal 26 Desember tahun 2022. Di Bengkulu, memang, masalah tersebut sudah cukup lama. Sudah sejak tahun 2018. Pemda sendiri tidak tinggal diam. Sudah ada komunikasi antara Pemda dengan Injatama. Karena kedua belah pihak, sama-sama memiliki kepentingan. Pemda, dalam hal ini terkait jalan yang diklaim sebagai aset daerah. Injatama juga sudah menunjukkan itikat baik. Mereka kooperatif. Mereka mau berkoordinasi dengan Pemda atau pemerintah daerah. Persoalan itu memang cukup panjang. Sementara di publik, sudah bergulir berita-berita di beberapa media. Sudah saling mendiskreditkan satu sama lain. Kata Sutarman, sebagai ketua asosiasi, saya mencoba mencari informasi. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu penting untuk disampaikan kepada publik. Jika mengacu kepada surat gubernur yang disampaikan kepada Injatama tanggal 17 November lalu, nomornya kalau tidak salah, 620 atau G20, garing 2537, B20 tahun 2022 perihal perbaikan jalan. Poin pentingnya di sana adalah, Pemda memberikan kesempatan kepada Injatama untuk memperbaiki jalan yang mau disampaikan menurut versi Injatama dianggap sebagai pengganti jalan lama. Ini adalah sebagai gowill dari Pemda. Sudah ada jalan keluar LH. Biar tidak terjadi miss terus. Apalagi di dalam surat gubernur. Saya lihat memang ada mendasari legal opinion dari Kejaksaan Tinggi. Apa itu isi legal opininya? Saya juga tidak paham. Ujarnya, menurut Sutarman, dunia pertambangan saat ini, jika dilihat dari perizinan atau administrasi terkait peraturan baru, puncaknya kepemilikan izin disebut Rencana Kerja Anggaran Biaya, atau RKAB tahunan. Sepertinya semua penambang di seluruh Indonesia sedang mengurus RKAB tahun 2023. Mereka mulai mengurus proses sejak bulan September tahun 2022. Diharapkan, paling lambat pertengahan bulan Januari tahun 2023. Semua RKAB sudah disahkan. Jika RKAB sudah disahkan, karena itu merupakan puncak dari kepemilikan legal standing perusahaan. Itu berarti sudah melewati 3 aspek yang sudah dievaluasi oleh negara. Terdiri dari aspek keuangan, aspek teknik, dan aspek lingkungan. Aspek keuangan menyangkut hutang piutang, seperti hutang piutang pajak dan hutang piutang PNBP, atau penerimaan negara bukan pajak. Saat ini, untuk bisa menjual batubara tidak boleh memiliki hutang piutang. Harus dilunasi dahulu terkecuali hutang piutang sebelumnya, atau hutang piutang sebelum online, yaitu pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Saat masih manual, jelas Sutarman. Dia menambahkan, semua perusahaan pertambangan sudah diverifikasi oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, yang merupakan tripartit meliputi BPK, ESDM dan perusahaan. Mulai dari tahun 2019,
Sudah online semua. Sudah ada link. Jika ditemukan ada hutang PNBP maka akan terhambat di Kementerian Keuangan. Muaranya akan terhambat di Bea Cukai. Dengan demikian, secara administratif untuk dunia pertambangan, tidak ada lagi kekhawatiran ada perusahaan yang tidak memenuhi aturan. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu, Rina Juniati melaporkan. Sudah kita padatkan secara bertahap, nanti kan pemadatannya berlapis Pak ya, nggak langsung pada kita susun terus bertahap sesuai dengan kemajuan tambang yang akan kita kerjakan nanti. Sementara untuk masyarakat sudah tetap lewat di jalan yang kita penggantikan lewat sana Pak. Masyarakat belum lewat sini. Sambil nunggu ini jadi Sambil Pak, nunggu ini jadi kita tetap mengajukan yang sana. Ini berapa meter Pak? Kalau yang di sini sekitar 500 meter. 500 meter yang Lokasi ini aja. jalan pengganti? Kalau yang jalan pengganti, kalau kita dari awal titik 0 sampai ke misalnya sekitar 2,7 kilo. 2,7 kilo. Iya, hampir sama. Di dalam provinsi itu 2,6, sekali dengan 2,7 kilo. Warga desa Gunung Berarti Payung dan sebagai kepala desa Gunung Payung mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Kejati Provinsi Bengkulu yang mana telah merespon atau mendukung jalan yang ada di desa Gunung Payung, dan juga kami ucapkan kepada perusahaan Ijatama, mudah-mudahan jalan yang ada di desa Gunung Payung bisa terrealisasi pembangunannya sehingga bisa memulihkan hasil perekonomian ekonomi masyarakat desa yang saya sedia kala sebagai orang asosiasi memang mendapatkan informasi lah terkait permasalahan yang terjadi antara PT Injatama dengan pemerintahan provinsi. Memang ini persoalan yang sudah cukup lama lah, sejak tahun 2000 berapa ya. Pokoknya terakhir itu 2018 yang saya tahu persoalan ini. Pemerintah daerah pun memang sudah lama, tidak tinggal diam juga lah. Ada komunikasi antara pemerintah provinsi dengan kawan-kawan Injatama. Dilihat semua dua-duanya punya kepentingan lah. Pemerintah daerah tentu saja dalam hal ini terkait aset, ya, karena ini diklaim sebagai asetnya Pemda provinsi. Injatama juga menunjukkan niat baik bahwa mereka juga mau berkoordinasi, mau kooperatif lah dengan pemerintah daerah. Nah, terkait ini memang panjang urusannya nih. Di publik ini sudah bergulir beberapa macam berita-berita dari beberapa media, sudah saling mendiskreditkan yang lain ya. Saya sebagai ketua asosiasi memang mencoba mencari informasi yang sebenarnya apa sih yang terjadi, dan ini juga penting untuk disampaikan kepada publik. Saya mengacu kepada surat gubernur yang disampaikan kepada Injatama tertanggal 17 November yang lalu, ya, kalau nomornya kalau nggak salah 620 kalau nggak salah ya, atau G20 itu ukuran jelas. Garing 2357 garing B.2 2022. Itu perihalnya soal perbaikan jalan ya. Itu surat ditujukan gubernur kepada perusahaan Injatama. Poin pentingnya di sana adalah pemerintah daerah memberi kesempatan ya kepada PT Injatama untuk memperbaiki jalan yang sekarang yang mau disampaikan kalau versinya Injatama dianggap sebagai pengganti jalan lama gitu. Nah, ini adalah goodwill dari pemerintah daerah yang saya lihat, sehingga ada jalan keluar lah biar tidak terjadi miss terus. Nah, di dalam surat gubernur itu saya lihat memang ada mendasari legal opinion yang dari Kejaksaan Tinggi. Nah, apa itu isi legal opinionnya saya juga tidak paham. Sekarang itu dunia pertambangan dari ya, kalau dilihat dari sisi perizinan atau administrasi ya, yang terkait dengan peraturan-peraturan baru. Puncak kepemilikan izin dia hari ini adalah yang disebut dengan Rencana Kerja Anggaran Biaya, RKAB tahunan. Nah, seperti hari ini
semua penambang di seluruh Indonesia itu sedang mengurus RKAB untuk tahun 2023. Mereka mulai proses itu kira-kira mulai bulan-bulan September yang lalu. Nah, harapan kita paling lambat pertengahan Januari semua RKAB itu sudah disahkan. Nah, sekarang begini, kalau RKAB itu disahkan, ya, karena itu merupakan puncak dari kepemilikan legal standingnya perusahaan, itu pasti sudah melewati 3 aspek ini sudah dievaluasi oleh negara. 1 aspek keuangan, 2 aspek teknik, 3 aspek lingkungan. Aspek keuangan ini menyangkut utang piutang. Utang piutang itu bisa ada pajak, bisa ada penerimaan negara non pajak atau PNBP. Hari ini untuk mau menjual batu bara saja, utang itu tidak boleh ada. Harus dilunasi dulu. Ya, kecuali utang-utang sebelumnya lah. Ada utang-utang misalnya sebelum online, itu tahun 2016, 17, 18, itu kan masih manual. Itu memang ada utang kekurangan bayar PNBP. Itu hari ini semua perusahaan sudah dilakukan verifikasi oleh BPK. Tripartit antara BPK, SDM, dan perusahaan. Dan itu kalaupun ada utang, itu sudah dinyatakan punya utang. Dan itu sudah ada berita acara untuk membayar segala macam. Clear. Untuk yang kesini, 2018 kesini, 19 kesini ini sudah online semua. Artinya link dia. Ada utang PNBP nyahutnya di Departemen Keuangan, pada akhirnya di muaranya dia di Bea Cukai. Bea Cukai itu langsung, oh ini masih kurang, kapan nggak bisa keluar. Jadi secara administratif ya, untuk dunia pertambangan hari ini tidak ada lagi kekhawatiran ada perusahaan yang tidak memenuhi aturan. Apalagi dia sudah punya RKAB yang sudah disahkan. Jadi abang kalau udah perusahaan yang ditanyakan RKAB-nya sudah ada belum? Kalau sudah ada berarti 3 aspek tadi sudah lewat. Aspek kedua aspek teknik, laporan lah segala macam yang menjadi kewajiban ini, dokumen-dokumennya kayak FS ya, RRRPT segala macam itu sudah. Yang ketiga aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan itu entry point-nya adalah di dokumen AMDAL. Ya, pasti kalau semua ini sudah beres, RKAB baru bisa disahkan. Dengan kata lain, kalau abang sudah mempertanyakan perusahaan ini memiliki RKAB, berarti dia sudah bisa produksi dan sudah bisa menjual. Itu sudah, artinya tidak ada lagi pertanyaan lain. Gitu. Gitu bang, kalau yang terkait dengan tunggakan atau apapun.